السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita henti-hentinya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam di dalam diri kita, sehingga pada subuh hari ini kita masih sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini. Kemudian tak lupa pula kita senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan senantiasa bersolawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Surah Ali Imran ayat 152. Nah, pada ayat ini adalah merupakan masih lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya di surah Ali Imran, yaitu tentang perang Uhud. Perang Uhud ini telah kita jelaskan sepanjang lebar, karena memang ayat di surah Ali Imran di ayat-ayat ini membahas tentang perang Uhud, tentang kekalahan, dan tentang bagaimana pada pekan lalu kita menjelaskan bagaimana menghadapi isu-isu tentang propaganda kaum kafir setelah kaum muslimin kalah. Dan juga menjelaskan tentang adanya serangan yang lanjutan yang akan dilakukan oleh orang kafir Quraisy, namun tidak jadi karena adanya rasa takut di dalam diri mereka setelah mendengar bahwasanya Rasulullah siap untuk kembali melawan mereka. Nah, di ayat ini kembali dijelaskan tentang perang Uhud, yaitu setelah kekalahan di perang Uhud itu timbullah pertanyaan di antara para sahabat, yaitu mereka tentara kaum muslimin, bahwasanya pada awalnya Rasulullah memberikan penjelasan kepada para sahabat bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Namun faktanya di perang Uhud mereka kalah, padahal Allah telah menjanjikan kemenangan. Nah, di sini Allah berfirman, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Dan sungguh Allah telah memenuhi janji, yaitu memenuhi janjinya kepada kamu, إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, yaitu ketika kamu telah membunuh mereka dengan izinnya. Jadi di sini Allah telah menepati janjinya bahwasanya pada awal mereka berperang di perang Uhud itu, mereka telah membunuh para tentara kafir Quraisy, terutama pemegang panji, 7 pemegang panji, dan mereka sebenarnya telah dikalahkan oleh Rasulullah dan para tentaranya. Mereka telah terbunuh, kaum Quraisy ini, kaum kafir Quraisy ini, ya, telah terbunuh di perang Uhud dan menyisakan beberapa orang tentara. Akan tetapi setelah kemenangan atau setelah
tentara kaum muslimin membunuh kaum kafir Quraisy, beberapa banyak kaum kafir Quraisy, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu cintai. Jadi di sini maksudnya Allah memperlihatkan apa yang kamu cintai setelah mereka anggaplah hampir mengalahkan kaum kafir Quraisy. Allah menunjukkan apa yang kalian cintai, yaitu kemenangan. Sudah ada nampak di depan mata kemenangan di antara kalian. Dan setelah mendapatkan kemenangan itu, juga mendapatkan tentunya ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, setelah mereka mendapatkan itu, kemenangan sudah hampir di depan mata, dan mereka mengambil harta ghanimah, maka hatta idza fashiltum, mereka menjadi lalai, menjadi lemah. Fashiltum, lemah. Lemah maksudnya di sini mereka lalai, terbuai dengan kemenangan yang ada di depan mata. Wa tanaza'tum fil amri, dan berselisih tentang hal itu. Hal itu apa? Yaitu rampasan perang. Berselisih tentang rampasan perang. Wa asaitum, bahkan kalian mendurhakai. Di sini mendurhakai maksudnya tidak menghiraukan lagi perintah Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah bahwasanya kepada tentara pemanah, bahwasanya apapun yang akan terjadi nanti ketika kita menang ataupun kalah, maka kalian jangan meninggalkan tempat kalian, yaitu kaum tentara pemanah ini. Namun apa yang terjadi setelah kaum muslimin hampir meraih kemenangan dan mengambil ghanimah harta rampasan perang, nah, ini tentara pemanah ini tergiur untuk juga datang mengambil harta rampasan perang dan mengabaikan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak meninggalkan tempat yang telah ditetapkan. Mereka turun juga mengambil harta rampasan perang. Nah, begitu kemenangan ini bisa melalaikan kita, ya. Dan harta juga dapat melalaikan kita. Mungkin di akhir-akhir waktu ini sudah banyak juga kalau kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Kalau sekarang bukan perang, tapi sistem politik, ya. Politik orang mencari kemenangan. Biasa tujuannya berpolitik katanya ingin bagaimana memakmurkan masyarakat, memakmurkan rakyat, ya. Mungkin bisa jadi ada niat di dalamnya untuk bagaimana membesarkan agama Allah dengan politik ini. Tapi ketika mendapatkan kemenangan dan melihat ada lahan basah, nah ini bisa jadi niat juga berubah. Apalagi yang niatnya memang sudah melenceng. Nah, ini bisa jadi. Nah, sahabat di dalam peperangan bersama Rasulullah bisa tergiur dengan harta rampasan perang yang pada awalnya niatnya berperang di jalan Allah. Akan tetapi karena kemenangan yang ada di depan mata sehingga mereka lalai. Harta yang ada di depan mata mereka sehingga mengabaikan perintah Rasulullah untuk tidak meninggalkan tempat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi di zaman sekarang ini tidak bersama Rasulullah. Bisa jadi niatnya betul-betul ada di awal, akan tetapi melihat kondisi di lapangan, bisa jadi niatnya berubah. Melihat lahan basah, mudahnya mendapatkan harta yang sebenarnya tidak layak, tidak halal, akan tetapi untuk menginginkan kehidupan. Matuhibun, apa yang kalian cintai. Ini bisa jadi membelokkan niat kita, apalagi yang betul-betul hanya berpolitik untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata. Maka bisa jadi akan lebih parah dari ini. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ini setelah terjadinya apa yang Allah memperlihatkan apa yang kalian cintai. Sehingga apapun bisa hilang, ya. Lalai, lemah, memperdebatkan tentang ghanimah, bahkan mendurhakai perintah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Lanjutan ayat, minkum may yuridud dunya. Di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Nah ini, karena menghendaki kehidupan dunia. Hanya berperang, memang tujuannya lain, kehidupan dunia, yaitu menginginkan harta rampasan perang. Apakah itu niatnya datang setelah melihat itu, ataupun niatnya sebelumnya. Wa minkum
may yuridul akhirah. Dan sebagian dari kalian ada yang betul-betul menghendaki kehidupan akhirat. Sehingga yang bertahan di tempat tadi mungkin sekitar 4 sampai 7 tentara itu termasuk komandan tentara pemanah tetap tinggal di tempatnya, yaitu Abdullah bin Jubair. Mereka tetap bertahan karena wa minkum may yuridul akhirah. Hanya menginginkan betul-betul berperang karena menginginkan kehidupan akhirat. Tsumma sarafakum anhum. Nah, setelah itu Allah memalingkan kamu dari mereka. Nah, setelah mereka turun berebut harta ghanimah, meninggalkan tempatnya, maka tsumma sarafakum anhum. Allah memalingkan kalian, yaitu dengan menggagalkan kemenangan yang telah di depan mata. Menggagalkan kemenangan di depan mata karena tujuannya sudah berubah, ya. Niatnya sudah berubah. Liyabtaliyakum, untuk menguji kalian. Setelah mereka mendapatkan kekalahan adalah untuk bagaimana Allah menguji mereka. Setelah kekalahan itu apakah betul-betul imannya masih kuat dan yang manakah imannya masih lemah. Walaqad afa ankum, akan tetapi Allah tetap memaafkan tentara kaum muslimin pada waktu itu, ya. Jadi Allah tetap memberikan kemaafan terhadap mereka karena kesalahan yang mereka perbuat pada waktu itu sehingga mereka menjadi kalah, ya. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Nah, ini Allah memaafkan mereka atas kesalahan-kesalahan mereka. Jadi di awal di ayat juga dijelaskan id tus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum dhamman bi dhammin likai la tahzanu 'ala ma fatakum wala ma asabakum, ya. Jadi Allah kembali mengingatkan bahwasanya ketika kamu lari tidak menoleh kepada siapapun karena kalian takut pada waktu itu. Dulu sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwasanya mereka lari setelah mendengarkan berita bahwa Rasulullah terbunuh. Itu dari kaum kafir Quraisy. Sedangkan Rasul sendiri memanggilmu, ya. Rasul memanggil mereka pada waktu itu, tetapi mereka tetap lari. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan. Kesedihan karena isu meninggalnya Rasulullah, kesedihan karena kekalahan dalam perang. Kekalahan dalam perang. Kepadamu kesedihan itu Allah tetap memaafkan kalian agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Supaya jadi di sini Allah memaafkan tentara kaum muslimin agar mereka tidak kesedihannya menambah, ya. Sehingga Allah memaafkan mereka dari kesedihan-kesedihan agar kesedihan mereka menjadi hilang, kesedihan karena luka yang mereka alami, kesedihan karena kekalahan, ya. Harta rampasan perang yang kembali diambil oleh musuh dan lain-lain sebagainya. Allah maafkan kesalahan dari kaum muslimin. Dan setelah dimaafkan maka Allah memberikan ketenangan. Ketenangan itu ada di lanjutan nanti di ayat setelah ini, yaitu ayat 154 yang kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian pertemuan kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.